Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zamare, di video ke-14, Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya, yang berjudul Cemburu Part 2, Tekanan Batin Cinta. Kalau ada yang belum menonton, silahkan ditonton dulu. Di video sebelumnya, saya menceritakan ketika saya berada dalam kebimbangan antara tetap menunggu kedatangan boy atau pergi meninggalkan rumah mewah yang sepi bak tak berpenghuni itu. Namun akhirnya, boy pun datang dengan motor kesayangannya yang tak asing saya dengar. Dengan ciri khas suara knalpotnya yang bising dan mengeluarkan asap putih. Namun sayang, saya urung untuk bahagia. Gagal saya berteriak memanggil dia, karena yang terjadi adalah saya merasakan patah hati yang tak bertepi. Ada apakah gerangan? Mari kita lanjutkan ceritanya. Ya, saat itu seakan penantian panjang saya dari semenjak pulang sekolah ba'da zuhur. Saya harus berjalan berkilo-kilo sampai akhirnya menjelang maghrib terbayar sudah, ketika boy terlihat oleh mata yang sudah hampir putus asa ini. Namun apa yang terjadi? Kebahagiaan saya rusak oleh sosok lain yang tampak jadi pengisi jok motor boy saat melintas tepat di hadapan saya. Boy membonceng seorang perempuan yang entah siapa itu. Namun sepertinya saya tak asing. Cuman lupa namanya siapa. Perempuan itu berkulit putih, rambutnya yang terurai panjang sepinggang dilihat dari balik pohon. Si perempuan itu masih memakai seragam putih biru yang menandakan dia masih SMP. Dan perempuan itu memeluk erat pinggang boy dengan begitu manjanya. Rasa cemburu saya kembali bergejolak. Hati mulai terasa terbakar, dan saya langsung mengelakkan tubuh saya untuk bersembunyi di balik pohon kembali, agar jangan sampai terlihat ketika pas mereka melewati saya. Dan mereka pun akhirnya masuk ke halaman rumah mewah itu. Saya melihat boy masuk ke rumahnya, dan tak lupa dia pun menggandeng tangan si perempuan dengan begitu romantisnya. Api cemburu di dada ini semakin membara. Mata yang mulai terasa panas, dan napas mulai menderu tak karuan. Namun saya tak mampu melakukan apapun selain diam di balik pohon dengan sangat lemah terasa di seluruh persendian. Segala tanya tentang boy yang tidak masuk sekolah terjawab sudah. Ternyata dia memang bolos hanya untuk berduaan dengan wanita itu, pikir otak saya saat itu. Namun kegilaan saya tak sampai di sana. Seharusnya untuk apa lagi saya diam ketika saya sudah tahu tentang boy sekarang. Tapi hati saya saat itu tak mampu membendung keingintahuan apa yang terjadi selanjutnya sama boy dan perempuan itu.
saya putuskan untuk tak beranjak dari tempat saya berdiri. Saya ingin tahu lebih jauh apa yang terjadi, walaupun saya menyadari akan hasil yang pastinya menyakitkan bagi saya. Ya, saya sudah seperti setengah gila, bahkan sangat gila akan cinta yang rusak oleh rasa cemburu ini. Perut keroncongan tak saya hiraukan. Tidak peduli badan ini begitu kotor dan berbau keringat, karena belum mandi semenjak tadi saya pergi. Saya benar-benar ingin marah, meski saya pun masih menyadari tidak seharusnya saya marah, apalagi saya harus cemburu pada apa yang Boy lakukan. Saya sadar sudah sewajarnya Boy menyukai perempuan, karena dia memang laki-laki normal. Sungguh saya berada di antara persimpangan yang sulit menentukan arah mana yang harus dipilih. Pulang dengan kesakitan, atau tetap menanti apa yang terjadi dengan hasil yang mungkin akan lebih menyakitkan lagi. Saya membatu dalam cemburu yang begitu menggebu. Tidak terasa, waktu semakin larut. Hampir jam 21 malam saat itu, dan saya masih terus menunggu di belakang pohon besar di seberang depan rumah Boy. Saya menunggu sesuatu yang seharusnya tidak saya tunggu. Sampai akhirnya terdengar suara pintu rumah Boy terbuka kembali setelah sekian lama tertutup rapat. Terlihat Boy dan perempuan itu keluar rumah bergandengan tangan, sambil menampakkan wajahnya yang sumringah penuh kebahagiaan. Kemesraan mereka membuat dada saya merasa semakin sesak. Mata ini mulai berkunang-kunang. Gemuruh amarah menggedor-gedor jantung yang berdetak sangat kencang. Tapi tetap, saya tak mampu berbuat banyak. Jika saya tiba-tiba menghampiri mereka, lalu saya marah berkacak pinggang dengan amarah. Terus saya ngamuk semau hati saya, bahkan menjambak rambut si wanita perebut pujaan hati saya. Lalu apa yang terjadi? Apa kata dunia? Mungkin Boy akan benar-benar membenci saya sampai mati. Saya tidak punya alasan kuat untuk melakukan itu semua. Yang saya bisa hanya tetap diam di balik gelap dan rindangnya pohon, menyaksikan Boy dan perempuan itu kembali berboncengan dengan motor. Si perempuan itu kembali memeluk erat pinggang Boy dan berlalu melewati saya begitu saja. Tubuh ini seketika lemas tak berdaya. Sejenak saya merubuhkan badan di atas trotoar yang sedari tadi menjadi tumpuan menanti kepastian yang tak pasti. Saya ambruk tertimpa kekecewaan dan kecemburuan yang membunuh, juga memecahkan hati saya yang berkeping-keping. Namun, setelah beberapa saat, saya sadar saya tak bisa diam terus di sana. Saya harus pulang. Dengan langkah gontai, saya kembali berjalan, beralaskan sendal jepit yang sudah usang. Seusang hati dan pikiran juga tubuh saya yang hancur berantakan oleh kenyataan depan mata yang begitu menyakitkan. Otak ini buntu rasanya,
Entah apa yang harus saya perbuat atas kejadian yang barusan saya lihat. Saya tidak pernah tahu. Hati ini benar-benar sakit, bahkan lebih sakit dari sebelumnya. Dulu, ketika saya sering dihina, dicaci, dimaki, dihajar teman-teman atau orang lain, sakitnya kalah oleh kejadian hari ini. Yang saya rasakan seakan hancur segala harapan. Saya kehilangan seberkas cahaya yang selama ini selalu menerangi. Dan tanpa terasa, seiring langkah kaki lemah ini menyusuri jalan panjang, air mata saya mulai menetes di pipi. Semakin deras dan semakin lembat menghujani. Pedih rasanya apa yang saya rasakan. Sesal mulai singgah di hati. Mengapa saya harus memiliki perasaan seperti ini? Mengapa saya harus mencintai seorang lelaki? Mengapa semua ini terjadi pada saya? Gusti Allah, saya benar-benar tersakiti. Saya terus melangkah menyusuri jalan, dan sampai pada akhirnya saya ambil jalan pintas menyusuri pinggir sungai. Saya terus menembus kegelapan malam tanpa rasa takut. Padahal waktu itu begitu sepi tanpa banyak orang. Dengan langkah yang semakin berat, susah payah saya terus tapaki langkah demi langkah dengan menahan rasa batin yang terkoyak dahsyat. Sekitar pukul 11 malam, akhirnya saya sampai di halaman depan rumah saya. Dan tak saya sangka, ternyata di sana sudah banyak orang berkumpul. Rupanya mereka memang sudah resah menunggu saya pulang. Bukan cuma keluarga saya yang berada di sana. Ada beberapa tetangga, dan yang saya lihat ada Bapak RT juga Bapak Hansip di sana, yang langsung pada berdiri ketika saya sampai di sana. Terlihat samar-samar emak sedang menangis terisak, dikelilingi beberapa tetangga ibu-ibu. Rasa khawatir sangat jelas tergambar di muka emak saat itu. "Itu si Ray," terdengar teriakan dari depan rumah. "Kamana wae ari maneh? Waya kieu karek balik sia. Nyusahkeun kolot wae." Kembali teriakan terdengar seakan mendamprat keras untuk menegur saya. Yang ternyata itu adalah teriakan kakak terbesar saya. Ya, seperti biasa, memang dia seperti itu adanya. Saya tidak menjawab pertanyaan yang lebih tepatnya bisa dibilang itu adalah makian. Saya hanya terus melangkahkan kaki diiringi berpuluh pasang mata yang memandang dengan berbagai mimik berbeda pada saya. Saya hanya merasa detik-detik langkah saya semakin lemah. Ketika saya hampir sampai di teras rumah, kepala saya sudah berat sekali. Penglihatan mulai kabur. Gelap, 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 dan entahlah apa yang terjadi setelah itu. Orang bilang saya pingsan di halaman depan rumah. Sekira 1 jam lebih, saya tak ingat apapun yang terjadi. Sampai akhirnya saya membuka mata yang begitu berat. Dan ketika mata ini sudah terbuka, saya melihat sekeliling saya. Sudah banyak orang yang melihat.
Ada bapak yang duduk di kursi kesayangannya, ibu yang duduk tepat di samping saya sambil terus menangis dan mengusap-ngusap kepala saya dengan begitu lembutnya. Saya merasa tubuh saya benar-benar remuk dan lemah saat itu. "Rey, ari hidup teh kunaon kasep? Di mana bieu bager? Kunaon peuting-peuting karek uih? Nu di bumi sadayana hariwang ka anjeun." Suara ibu mulai terdengar dengan runtutan pertanyaan dengan nada parau dan menahan tangis. Saya tidak mampu menjawab pertanyaan itu semua. Yang terjadi adalah otak saya kembali memutar memori kesakitan yang sudah saya lihat tadi. Saya sakit hati melihat Boy bersama wanita, dan semua beban hati ini akhirnya terpecahkan oleh raungan tangisan yang tak bisa saya tahan lagi. Saat itu saya menangis sekeras-kerasnya, meraung-raung bak anak kecil yang menginginkan sesuatu namun tidak dipenuhi. Dalam batin saya sendiri tidak tahu bagaimana rasanya dan apa yang saya rasakan. Saya hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Saya lampiaskan kepedihan hati ini lewat air mata yang tercurah tak tertahankan. Tidak saya hiraukan orang-orang yang menatap saya penuh rasa heran, dan mungkin juga iba. Saya terus menangis menghilangkan rasa sakit dan perih yang sangat menyesakkan dada ini. Semua orang hanya bisa terdiam, dan emak berusaha menenangkan saya yang kala itu benar-benar tak tertahankan sedihnya. Sampai akhirnya saya merasa lelah, dan saya pun tertidur pulas di hamparan tikar tengah rumah. Sungguh, mereka semua tidak tahu apa yang sedang bergulat dalam benak saya ini. Kejadian malam itu berlalu begitu saja. Orang-orang pada pulang ke rumah masing-masing setelah melihat saya lebih tenang dan tertidur. Lalu saya tidur ditemani ibu dan kakak perempuan saya di tengah rumah. Hari itu jadi hari paling buruk dalam hidup saya selama mengenal Boy. Dia menghancurkan hati saya. Dia melukai batin saya tanpa dia ketahui. Sejak kejadian itu, saya jadi benar-benar malas untuk pergi ke sekolah. Selama hampir 4 hari, saya tidak masuk sekolah. Tapi untunglah, ayah sudah memberi perintah kepada kakak saya agar memberikan surat pemberitahuan ke sekolah bahwa saya sakit dan harus istirahat beberapa hari. Sebenarnya, saya sama sekali tidak sakit. Tubuh saya baik-baik saja, tidak ada yang kurang apapun. Namun, pikiran saya, hati saya, dan batin saya inilah yang sebenarnya sakit. Rasanya saya ingin lebih memilih mati saja saat itu. Karena saya merasa hampir tidak kuat menghadapi ini semua. Saya seperti kehilangan harapan masa depan, dan saya kehilangan semangat untuk melanjutkan segala keinginan. Hati saya sudah benar-benar hancur oleh kejadian yang sebenarnya hal yang wajar-wajar saja. Tapi bagi saya, itu adalah pembunuhan. Namun cinta memang gila adanya. Hati saya memang hancur. Tapi keinginan dan rasa rindu saya tetap
tetap saya simpan untuk dia yang sudah menyakiti saya. Saya masih menyimpan kerinduan yang tak bisa saya tahan. Sekalipun saya sudah merasa mulai benci akan Boy, namun di balik itu semua, tetap saya merindukannya. 4 hari saya tidak sekolah, dan 4 hari itu juga rindu saya sudah terkumpul begitu banyak pada dia yang sudah aku puja dari lama. Rasa sakit akan kecemburuan yang terjadi masih kalah oleh keinginan dan kerinduan hati saya ini untuk bertemu Boy. Ya Allah, ada apa dengan saya ini? Mengapa saya harus begitu hebat merindukannya? Padahal dia sudah jelas membuat saya sakit hati. Saya bingung pada diri saya sendiri saat itu. Ketika pergulatan batin semakin tarik-menarik dalam diri ini, tiba-tiba dari arah halaman rumah terdengar suara dari beberapa motor yang ternyata itu adalah motor Boy dan teman-temannya. Sebenarnya saya begitu bahagia. Akhirnya kerinduan saya terbayar sudah. Boy dan teman-temannya datang menjenguk saya, namun saya kembali termenung. Bagaimana dengan kesakitan hati saya ini? Bagaimana dengan kejadian yang kemarin saya terima? Sudahlah. Kali ini saya benar-benar harus bisa menguasai diri saya sendiri. Dalam hati saya berpikir, Boy tidak boleh lagi jadi harapan kosong saya. Karena saya sadar, saya tak bisa memilikinya. Sampai kapanpun, saya harus bisa menjadi temannya saja. Saya tidak mau sakit hati lagi, dan saya tidak mau menderita lagi. Cukup. Dia jadi teman saja, sudah saya bahagia. Saya harus menutup rapat cinta saya. Begitulah tekad hati saya saat itu. Ya Tuhan, saya benar-benar bingung antara cinta dan benci berkecamuk saat itu. Dan sampai akhirnya kembali terjadi. Cinta saya mampu mengalahkan kebencian di hati saya. Saya pun memutuskan menemui Boy dan teman-temannya. Saya rela menghapus kebencian ini demi sang pujaan hati. Dan saya merasa bahagia saat kembali berhadapan bersama Boy, juga teman-temannya. Setelah 4 hari tak melihat wajahnya yang saya selalu rindukan. Rey, hampurannya orang karek bisa nempo ka dieu. Soalna kamari-kamari urang teu bisa wae lantaran kudu ngiluan tanding basket. Boy mulai menyapa dengan menjelaskan alasan dia yang cukup masuk akal. Karena memang waktu itu di sekolah sedang diadakan pertandingan antar sekolah olahraga basket. Teman-teman lain pun menganggukkan kepala, tanda mengiyakan kata-kata Boy. Urang kangen pisan ka maneh Rey. Bener teu Wan, Hen, Rio. Boy melirik teman-temannya untuk menyatakan sesuatu yang tidak disangka sebenarnya oleh saya. Ya, dia bilang dia kangen. Dan dia meminta persetujuan teman-temannya untuk menguatkan perkataan dia. Maneh iraha asup sakola deui Rey, katanya lagi. Saya hanya bisa diam dan tersenyum. Tak bisa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Hati ini benar-benar berbunga-bunga
tatkala Boy mengatakan kalau dia kangen kepada saya. Dan entah kenapa, ucapan yang Boy katakan terdengar begitu tulus, sehingga membuat hati saya bahagia rasanya. Ya Allah, ternyata Boy merindukan saya. Sama sekali saya tidak menyangka. Saya masih dalam keadaan diam, namun gejolak pikiran sudah terbang kemana-mana. Dari hati yang paling dalam saya bergumam, Boy, kalau saja kamu tahu, saya juga kangen banget sama kamu. Bahkan, rasa kangen saya teramat besar untuk kamu. Setiap hari saya selalu menangis karena merindukan kamu. Boy, andaikan saja kamu tahu apa yang ada di hati saya ini. Andaikan kamu tahu, kamu adalah pujaan hati saya setiap saat. Andaikan saya punya keberanian untuk mengutarakan perasaan cinta ini kepada kamu, aku akan katakan segalanya. Ya, andai saja. Boy, aku sayang kamu. Begitulah isi hati saya saat itu, yang berandai-andai ketika untuk pertama kalinya saya bertemu kembali dengan Boy di rumah saya. Dan kata kangen yang dia katakan membuat saya benar-benar hilang ingatan. Terbuai indahnya kata itu untuk beberapa saat. Saya benar-benar bisa melupakan kejadian yang menyakitkan kemarin. Saya begitu bahagia dan kembali merasa saya diperhatikan dia. Saya begitu bahagia. Dan akhirnya kami pun terlibat obrolan juga candaan dengan teman-teman. Ketika kebahagiaan hati ini sedang membuncah berbarengan dengan segala canda tawa bersama teman-teman Boy, tiba-tiba semua terhenti seketika saat terdengar suara dering poliponik dari handphone Boy yang tersimpan di tasnya. Semua terdiam sesaat. Mata kami langsung tertuju pada tas Boy. Dan Boy pun segera mengambil benda yang hampir sebesar bata merah dengan antena yang panjang ditarik ke atas. Mata kami tertuju pada benda mewah itu. Ya, maklumlah, telepon genggam saat itu adalah barang langka yang tidak semua orang punya, kecuali orang-orang kaya. Bahkan, menurut Boy, pada waktu dulu sempat ngobrol dengan saya, dia memiliki telepon genggam itu katanya dibeli langsung dari Hong Kong saat dia dan keluarganya liburan di sana. Dan saat itu, Boy langsung mengangkat telepon genggamnya. Halo sayang, maaf ya, saya lagi di rumah temen nih, kamu di mana? Suara Boy begitu mesra menyapa lawan bicaranya di seberang sana. Dan hati saya tiba-tiba tersentak mendengar kata sayang yang diucapkan Boy. Panas kuping dan muka ini mulai terasa. Jantung mulai berdetak tak karuan. Dan otak mulai mengolah berbagai fakta. Lalu yang terjadi dalam pikiran saya, langsung saya menebak. Jangan-jangan ini perempuan yang kemarin malam berboncengan dengan Boy. Dia benar-benar berpacaran rupanya. Makanya dia sebut sayang. Lagi-lagi saya hanya bisa diam. Mata saya mulai nanar melihat Boy yang asik berbicara di telepon, yang terkadang senyum-senyum dan berkata begitu manis memuji lawan bicaranya.
Kesal mulai membubung tinggi sampai ke kepala. Amarah yang ditahan tergambar di wajah saya semakin tak kuat untuk ditahan. Cemburu. Ya, kembali saya cemburu. Kebencian yang sudah hilang tadi tiba-tiba muncul kembali dan mulai membakar hati ini. Saya semakin tidak tahan lagi ketika Boy untuk kesekian kalinya mengatakan kata sayang pada perempuan itu di telepon. Tanpa pikir panjang lagi, saya langsung berdiri dan membentak Boy. Boy, hampurannya, Jung, baralik we lah, urang dek istirahat, di dieu lain tempat yang bobogohan, kataku sambil langsung pergi dari ruang depan dan masuk ke dalam rumah sambil setengah membanting pintu dengan sangat keras. Ketika saya masuk ke rumah, saya sempat melirik Boy dan teman-temannya. Hendra, Iwan, dan Rio juga Boy saat itu seperti terkejut melihat tingkah saya. Lalu saya masuk ke dalam kamar, merubuhkan tubuh saya di atas kasur kesayangan, diiringi tangisan yang tanpa henti. Namun saya dengar samar-samar dari dalam kamar, Boy, sirai kunaon, emang aya nu salah? Kata Iwan yang melihat Boy masih melongo sambil memegang telepon genggamnya. Tak lama kemudian, terdengar suara motor mereka yang mulai menyala dan berlalu meninggalkan halaman rumah saya. Isak tangis saya pun mulai terhenti seiring suara motor mereka yang semakin jauh. Saya tiba-tiba tersadar, dan saya setengah kaget, seakan baru terbangun dari mimpi. Apa yang telah saya lakukan? Ah, Ray, kamu benar-benar bodoh. Mengapa saya harus marah? Mengapa saya harus mengusir mereka? Mengapa saya harus bersikap demikian? Sungguh, saat itu saya benar-benar sadar dan menyesal. Perbuatan yang sudah saya lakukan sangat memalukan diri saya sendiri. Tidak seharusnya saya marah, tapi semua sudah terlanjur terjadi. Boy dan teman-temannya sudah berlalu menyisakan sesal di hati ini. Betapa bodohnya diri ini. Di dalam batin terdalam saya menjerit kembali kepada Tuhan. Ya Allah, mengapa saya begini? Mengapa saya harus merasakan siksaan perasaan seperti ini, ya Allah? Ampuni hamba-Mu ini, ya Rabb. Dari apa yang saya lakukan? Seiring penyesalan yang sudah saya lakukan, saya pun berjanji dalam hati, kalau ini kejadian terakhir kalinya. Saya harus bisa dan saya harus mampu menutup rapat hati ini untuk Boy. Kali ini benar-benar saya berjanji tidak akan lagi memberi kesempatan diri ini untuk mencintai Boy. Cukup. Sudah cukup. Hanya sampai hari ini kebodohan yang saya lakukan akibat kecemburuan yang begitu memalukan. Kututup pintu hati ini untukmu selamanya, Boy. Biarlah sakit ini hanya saya yang rasakan sendiri. Dalam hati saya berjanji tidak ada cinta lagi untuk Boy selamanya.
Akankah janji saya terlaksana? Akankah saya bisa bertahan dengan janji itu? Apakah yang akan terjadi setelah ini? Kisahnya akan semakin menarik untuk disimak. Tunggu di video selanjutnya. Tapi saya mohon, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Terima kasih. Wassalam.